into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur.
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis,
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, welcome to FGCC Online Service on Sunday 6 of June 2021. Saya Gloria dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan news. Dan sebelum saya masuk dalam penekanan news, saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, we are so glad to meet you here virtually. Dan bagi jemaat baru bisa langsung scan QR code di sebelah sini dan mengisi data diri jemaat baru sekalian agar kami bisa menyambut jemaat secara personal. Dan untuk minggu ini kita mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu saya berharap jemaat yang di rumah bisa mempersiapkan pengganti roti dan anggur masing-masing. Ada kabar gembira juga nih untuk jemaat baru maupun jemaat lama yang belum tertanam di dalam suatu komunitas. Jadi FGCC mempunyai komunitas kecil yaitu Freshcom, di mana setiap minggunya kita bisa fellowship bersama, worship bersama, dan pastinya kita bisa bertumbuh bersama dan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan Freshcom masih diadakan secara online melalui online platform seperti Zoom ataupun Google Meet. Dan bagi jemaat yang tertarik untuk join, bisa langsung join sekarang juga dengan scan QR code di sebelah sini. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, jemaat bisa langsung bertanya di fitur live chat di YouTube ini dan volunteers FGCC akan siap untuk menjawab semua pertanyaan dari jemaat. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Untuk itu bagi jemaat yang rindu dan ingin memberikan persembahan bisa langsung mempersiapkan online banking dan membuka online banking di gadgetnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat bisa transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat bisa transfer ke account OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang prefer untuk transfer dengan menggunakan rupiah, bisa juga transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini bisa didapatkan dengan scan QR code di kanan bawah. Semua persembahan ini akan digunakan oleh FGCC untuk memperluas kerajaan Allah dan juga pastinya menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Mari kita memberi dan mendoakan persembahan ini dengan hati yang sukacita. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Are you ready to worship God? Yes. Yeay, sama-sama katakan terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan bersama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Bapak. Kami mau katakan, sungguh Engkau baik Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness.
will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan akan selalu mengikuti di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan diam di dalam rumah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman, setiap pujian, setiap hal, setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau katakan thank you Jesus for your goodness. Kalau sebentar kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami agar setiap firman yang boleh keluar dari pembicara nanti ya Tuhan bisa betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk melakukannya, menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan. Katakan, amin. Hai Shalom para Sobat Fresh yang luar biasa dimanapun Anda berada. Welcome back to the youth service. Selama bulan Mei kita ternyata sudah tidak ada youth service selama 1 bulan. So welcome back and I am so happy bisa ada kembali berdiri di sini di depan kalian semua untuk membagikan sesuatu to you guys. Ini kita ada di bulan pertama, maksudnya minggu pertama di bulan Juni ini. Dan tidak terasa sudah setengah tahun ya kita ada di tahun 2021 ini. Jadi saya berharap kita semua dalam keadaan yang tetap baik dan tetap sehat dimanapun kita berada. Walaupun sekarang memang kelihatannya begitu banyaknya ketidakpastian, begitu banyaknya kekhawatiran dan sesuatu yang kita nggak tahu ya, nggak jelas ini bagaimana ujungnya akan seperti apa, dan banyak yang sedang ada di dalam persimpangan dan lain-lain. Tapi saya percaya kalau Tuhan masih bekerja dan Tuhan belum selesai dengan apa yang sedang Dia mau kerjakan di tengah-tengah kita hari ini ya. Jadi kita mau tetap mengandalkan Tuhan dan kita tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yes. Jadi di bulan yang baru ini kita akan memiliki tema yang baru yaitu provision. Saya yakin dan saya percaya kita sangat perlu sekali ya di masa-masa seperti ini. Kita perlu sekali provision atau penyediaan daripada Tuhan, terutama di masa-masa seperti ini. Makanya hari ini saya mau memberikan judul khotbah saya hari ini adalah Our Provider. Our Provider. Ya, saya merasa ini adalah topik yang sangat-sangat menarik sekali menurut saya. Karena banyak sekali orang Kristen atau kita semua juga termasuk ketika mendengar kata ini pertama kali yang muncul di dalam pikiran kita, provision. Yang muncul pertama kali itu pasti ngomong soal, berkat yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan yang terbaik, kita akan diberkati, Tuhan akan memberikan kelimpahan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Iya enggak? Ya benar sih, tidak ada salahnya sebenarnya. Memang Tuhan mau memberkati kita. He is providing all the blessings and He wants us to experience and enjoy all the blessings that He is providing to us. Tetapi sebenarnya I would say ketika kita ngomong soal provision daripada Tuhan, itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu, yang disebut sebagai God is our provider, atau kalau dibahas di perjanjian lama itu kan disebut Jehovah Jireh atau God is our provider. Itu salah satu nama Tuhan yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang disebut sebagai God is our provider atau Jehovah Jireh itu sebenarnya sedang ngomongin apa? Tapi itu sedang bukan ngomongin Tuhan memberikan semua berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Tapi itu ngomongin tentang bagaimana kita perlu untuk tergantung kepada Tuhan. That we need to be dependent to God. That we are not self-sufficient. Kita nggak bisa
melakukan segala sesuatu yang kita lakukan hari ini sendiri dengan kekuatan kita, because we are not even on our best day, we are not self-sufficient. We still need God. And it is saying that we need God, we need the Lord to be our only source and our provider. Setelah gitu, Tuhan itu haruslah menjadi sumber kita di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Bukan hanya bukan sumber kita itu bukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan berapa besarnya bank account kita, bukan juga pekerjaan kita, title kita, ataupun visa kita atau apapun itu. That is not our source. Our source is only God, and everything that is not the source is resource. Ya, jadi ada bedanya, source and resource. Bedanya itu apa? Yang namanya sumber itu adalah where things are from. Dari mana sumber sesuatu ini didapatkan. Tetapi yang disebut sebagai resource itu adalah something that can be used to perform some function. Atau dengan kata lain itu adalah things in which we can use to serve another purpose. That is called resource. Jadi resource itu bisa segala sesuatu yang berbentuk seperti your job, your title, your position, your education, your Instagram followers, all of that. You can use that. Tetapi that is not our source. Our source harusnya tetaplah Tuhan dan tetaplah bergantung kepada Tuhan. Dan banyak orang Kristen hari ini, banyaknya orang-orang di dunia ini hari ini, when they think of God, they think of God as a genie in a bottle. Kayak seperti Tuhan yang a genie in a bottle, yang kayak yang bisa grant wishes, yang kalau kita minta sesuatu Tuhan kasih, yang He is our provider that does all the things for us, yang mengerjakan yang grant wishes for us and things like that. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. He is our Father. He is our heavenly Father in heaven. Dan ketika dia bilang God is our provider, he's saying that He is like our Father, that we are dependent on Him, and we don't know any better. Like a kid doesn't know any better, and a kid is always dependent on the Father. And we don't know what is good for us and what is bad for us, and that is why we rely on Him, and we don't rely on just our resources. Tapi banyak orang Kristen yang hari ini menjadikan resources ini ya sebagai, dalam tanda kutipnya, itu Tuhan mereka. Mereka menjadikan bank account itu seperti Tuhannya mereka. Mereka menjadikan pekerjaanku, titleku, posisiku, all of these things itu seperti seakan-akan sumbernya mereka, seakan-akan Tuhannya mereka. Sehingga kalau misalnya mereka they lost their title, for example, they lost their job, they lost their position, they lost their bank account, something happened or things like that, they become very panic and they become worry about a lot of things. Karena mereka, ini gimana? I have nothing that I can hold on to anymore because I'm so dependent on this thing and not on God. Istilahnya gitu. Ya, many Christians are included in the equations gitu. Matthew 6 verse 31 to 33 NLT berkata seperti ini, say, do not worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, and what will we wear. These things, ayat 32, perhatikan baik-baik, dikatakan these things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Come on. Your heavenly Father already knows all your needs. Gitu loh. So, Tuhan berkata di sini, do not think like the unbelievers. These things are the things that are dominating the thoughts of the unbelievers. Orang-orang yang tidak percaya. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Yang berkata, aduh ini gimana ya kalau gue gak ada pekerjaan ini, for example. Atau aduh ini gimana ya kalau misalnya masa depan aku gimana ya, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di sini, your heavenly Father already knows all your need. Dan di ayat ke-33 disambung dikatakan seperti ini. Seek first the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Notice it says everything you need, not everything you want.
dikatakan di sini ya. Dan emphasize on kata seek first the kingdom of God above all else. Dan Tuhan sedang berkata itu jangan kita seperti orang-orang yang tidak bertuhan yang hanya mengandalkan resources kita. Seperti kebanyakan orang-orang zaman sekarang, because He's got you covered. Tuhan kita itu bukan berarti bukan berarti He's belittling our problem. Dia mengecil-ngecilkan masalah kita. He doesn't care about our worries and our struggles. No, He actually cares and understands. He understands and He cares so much about our concerns, about our worry and things like that. Tetapi He's saying that if we are worrying, we should worry about something that is different. We have to do it differently because we have God. It shouldn't be all that we worry about. All these earthly things that is just about us, that is like focusing on our own self-centeredness. Tetapi dia bilang seek first the kingdom of God above all else. Itu artinya ngomongin soal apa? Ada hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan mau kita perhatikan hari ini. Ada hal yang pelayanan dan juga panggilan yang jauh lebih besar yang kita bisa kerjakan hari ini dan yang Tuhan mau kita kerjakan. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan surga. Artinya cari dahulu kehendak Tuhan. What is it that God wants us to do hari ini? Value-value apa yang Tuhan mau kita sampaikan? Kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan mau kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? The value that we can give to other people. Istilahnya seperti itu ya. Jadi we have to know that He can carry our worries for us. Ya, karena apa? Because when we focus so much on our problems and our struggles, our personal problems and our personal struggles, we do not have time to bless other people. We're not able to think of other things karena we are so occupied already with our own problems, and that's not what God wants in our life. Ya, Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita sama-sama membaca sebuah ayat di dalam Alkitab, cerita Alkitab yang sangat menarik sekali dan juga sebuah cerita yang sangat-sangat menguatkan menurut saya. Yuk kita mau sama-sama baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai ke-16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti," katanya. Perempuan itu lalu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati," katanya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan kekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Amin. Ayat yang cukup panjang tetapi it's very interesting kalau kita perhatikan. Saya mau kasih sedikit background story. Jadi ini ceritanya itu adalah Nabi Elia, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota ini, ke bangsa Israel, untuk dia menyadarkan bangsa Israel atau menegur bangsa Israel, karena bangsa Israel pada waktu itu sudah mereka murtad dari Tuhan, mereka menyembah Baal dan mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah gitu ya. Dan jadi tugasnya Elia itu adalah untuk pergi ke sana untuk kayak menegur mereka dan memberikan quote unquote kutuk atau tulah yang mengatakan bahwa tidak akan ada hujan yang turun atas negeri itu kecuali mereka bertobat, sampai mereka bertobat ya. Jadi itu menyebabkan gagal panen, menyebabkan kelaparan dan lain sebagainya. Nah setelah Elia sudah melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan panggil dia untuk kerjakan itu, di ayat yang ke-8 Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Jadi ceritanya ini Elia itu udah berkhotbah, dia itu sudah menginjil segala macam, terus dia lapar, dia lelah, dan dia seorang diri dan lain sebagainya. Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Sarfat itu kalau menurut komentarnya, kota Sarfat itu disebut the heartland of Baal worship. Itu adalah kota pusatnya atas penyembahan berhala, penyembahan Baal katanya ya. Dan Tuhan tuh menyuruh Elia itu untuk pergi ke kota itu. Dan bahkan lebih parahnya lagi apa? Tuhan bilang pergilah kepada seorang janda, carilah seorang janda di sana. Janda itu kan pada zamannya itu ya dilihat tuh sebagai dilihat tuh sebagai orang yang kayak miskin dan tidak bisa take care of themselves gitu loh. Dan orang janda itu harus benar-benar diperhatikan, di take care, because they cannot take care of themselves, istilah gitu. Jadi Tuhan menyuruhnya untuk pergi kepada seorang janda dan minta makanan sama seorang janda itu. Imagine how how doesn't make sense it is for Elia pada waktu itu. Kalau saya memposisikan diri saya ya di posisi Nabi Elia pada waktu itu, saya mikir ya ampun Tuhan, saya sudah melayani susah-susah, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupanku dan lain sebagainya. I thought logically God should have provided for me all the good things. Setelah itu ada sesuatu yang jauh lebih bagus dong yang Tuhan mau yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanku. Karena kan aku sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, aku sudah melakukannya segala macam. Tapi Tuhan bilang no, you go and you go to this city yang namanya adalah Sarfat, and you find this widow and you ask her for food. Okay, it doesn't make sense at all di dalam kehidupan kita. How would he feel seperti itu ya? Jadi apa artinya itu semua? By the way, sebelumnya saya mau sampaikan satu poin. Kira-kira kenapa sih Tuhan ada? Kadang kita merasa aduh ya ampun, kenapa sih seakan-akan Tuhan itu tidak ada ya, seakan-akan tidak ada penyediaan Tuhan atau tidak ada provision daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, padahal kita sudah melayani Tuhan, padahal kita sudah melakukan ini dan itu. There are a number of reasons sebenarnya. Tapi yang pertama, biggest reason adalah it could be because seperti di case kita ini ya, it could be because of our own sins atau dosa-dosa kita. Karena kita sendiri yang walk away from the provision of God. Sama seperti bangsa Israel pada waktu ini, mereka sendiri yang memutuskan untuk saya tidak mau lagi menyembah Tuhan, saya tidak mau lagi ada di dalam provisionnya Tuhan, tapi saya mau menyembah dewa lain atau menyembah berhala, sehingga mereka sendiri yang mengeluarkan diri mereka dari provision of God. Jadi kalau seperti itu, akhirnya mereka dikasih kelaparan dan lain sebagainya. Kalau seperti itu, then we cannot actually complain about a lot of things ya, kalau kita ada di dalam situasi seperti itu. Tapi ada situasi kedua. Situasi kedua itu adalah artinya apa? Artinya God atau Tuhan sebenarnya ingin menguji dan menguatkan iman kita. He needs to do that. God will purposely sometimes put you in a situation where it seems like a lack of provision.
there's lack of provision. Itu karena apa? Karena He did that to humble us. He did that to strengthen our faith and to see if we can trust Him. Apakah kita bisa obey Him di dalam situasi seperti ini? And He wants to get rid of our self-sufficient and our pride. And sometimes it is also a way for Him to show His greatness. Supaya Tuhan bisa menunjukkan kebesarannya melalui kehidupan kita, melalui problem-problem yang kita hadapi hari ini. Sama seperti di cerita Elia ini. Di cerita Elia dan juga di cerita janda miskin ini ya. Jadi bagaimana Tuhan bisa menyediakan bagi kita? How does God work in His provision in our life? Poin pertama yang saya mau sampaikan ke kita adalah God's provision always come in the ways we do not expect. Ya, kalau saya posisikan diri saya di Elia punya shoes atau di posisinya Elia, saya akan mikir, ya ampun Tuhan, kok lu suruh gue perginya ke Sarfat? Kok lu suruh gue cari janda sih? Seharusnya suruh gue cari raja siapa gitu ya. Terus tinggalnya di istana kali ya, atau di mana, atau like I thought you got me covered. Istilah gitu. Harusnya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupanku. Sering gak sih kita melakukan seperti itu? Kayak ya katanya Tuhan itu baik, harusnya itu seperti ini dan seperti itu gitu loh. Kita punya our own ideal about things, about how God should provide to us, how God should prepare things for us, istilahnya gitu. Dan itu adalah situasi yang tidak masuk akal bagi Elia dan juga bagi kita terkadang ketika kita ada di dalam situasi seperti itu. Lalu sekarang saya mau memposisikan diri saya di posisinya janda miskin itu juga ya. Kan dari tadi udah ngomong banyak soal Elia. Coba kita perhatikan kalau kita ada di posisi janda miskin itu. I am di ayat yang keberapa tadi? Dikatakan ayat yang ke-12. Dikatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Maksudnya dia ngomong kayak, ya ampun, gue aja gak bisa take care of myself. Gue aja kelaparan, gue aja tidak punya apa-apa. And you're expecting me today untuk kasih lu makan. It doesn't make sense for me. Doesn't make sense. Bagaimana? Untuk mengerjakan semua ini. Pernah nggak kita ada dalam situasi seperti itu? Kita sudah terpuruk, tapi Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang kayak super gak make sense di dalam kehidupan kita. Ya, udah kita stres, Tuhan suruh kita menguatkan orang lain. Udah kita sendiri banyak tekanan, Tuhan suruh kita untuk menguatkan, mendoakan orang lain. Kita sendiri butuh didoakan. Gimana dong kalau sudah seperti itu? Ya, jadi poin pertama adalah God works in a very unexpected ways. Tidak caranya Tuhan itu jauh di luar caranya kita. Dan kita nggak bisa, sometimes we just can't expect God to work in our ways. Kita nggak bisa expect Tuhan untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita gambarkan, apa yang kita mau, idealnya kita. And let me tell you the good news is, what is the good news? The good news is, it's better that way. Karena apa? Karena Tuhan itu lebih tahu, because He knows better, because we don't know any better. He knows what is better for us. Ya. Dia yang tahu. Jadi trust in the Lord. Nah, caranya itu selalu unexpected. Poin kedua adalah apa? Poin kedua adalah God's provision requires our obedience. Ya, penyediaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita itu membutuhkan ketaatan kita terlebih dahulu. It requires our obedience towards God. Tuhan itu bukan a genie in a bottle that grant wishes and grant everything that your heart desires. Bukan seperti itu. Ya, but you know what's the good news? Again, the good news is because He knows better. Jadi kalau Tuhan panggil kita, atau Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu, taat aja.
taat aja, cause he knows better. Nabi Elia dan janda ini, coba kita lihat ya, Nabi Elia dan janda ini di ayat yang keberapa tadi? Nah, ayat yang ke-9 kan dia disuruh pergilah ke Sarfat dan juga carilah seorang janda itu, ia akan memberi engkau makan. Ayat ke-10 dikatakan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. He immediately obeys, he immediately goes, he immediately langsung jalan dan taat melakukan sesuatu itu. Lalu kita lihat juga di ayat yang ke-12, perempuan itu atau janda itu menjawab, dia bilang demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya apa? Artinya dia recognize the Lord, dia tahu kalau Tuhan Allahnya Elia itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia bilang demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia bilang, I don't have anything, aku gak punya apa-apa. Dia bilang seperti itu, aku gak bisa support. Bahkan itu very desperate, she's very desperate. Pernah gak kita ada dalam situasi seperti itu? Dia bilang, maka kami akan mati. Sesudah kami makan, kami akan mati. Kayak it's just our last meal, there's nothing else that I can do. I'm just waiting to die. Kayak it's very desperate and very extreme. Ya, tapi Nabi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Kamu pergi. Dan Nabi Elia bilang apa? Kamu sediakan dulu untuk aku ya. Dia bilang kamu sediakan dulu makanan untuk aku ya, sebelum kamu menyiapkan untuk anakmu dan juga untuk kamu sendiri. Menyiapkan dulu untuk aku. Setelah itu baru nanti kamu siapkan untuk kamu sendiri. Ayat ke-14, ayat ke-15 dia langsung gini. Dia langsung, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Dia langsung taat mengerjakan itu walaupun itu tidak make sense. Walaupun itu tidak make sense, tapi dia langsung taat. Itu artinya apa? Artinya these people, they know, Nabi Elia dan janda ini mereka mengerti. Atau mungkin desperate ya. Tapi mereka mengerti bahwa all these things, makanan yang Tuhan sediakan, air, all these things, earthly things, it's just resources. It's not the source. The source is the Lord, Tuhan yang tahu lebih besar, Tuhan yang tahu lebih banyak. And He is able to provide you with all kinds of resources that you will need in your life. And that is why mereka taat aja, and that is why mereka kerjakan aja. Because like, if I lose my resources, it's fine as long as I do not lose my source. As long as I do not lose God, it's fine for me to lose my resources because God can provide resources from so many other ways. Melalui orang-orang di sekitar kita kadang, melalui hal-hal lain yang Tuhan bisa kerjakan. It's so much. Istilahnya gitu ya. Jadi Nabi Elia dan janda ini kedua-duanya mereka langsung taat kepada mereka melakukan sesuatu yang bagi mereka itu tidak make sense. Tapi disitulah Tuhan bekerja ketika ada ketaatan, ketika kita bergantung, and we depend and we rely completely to God. Oke, dan poin ketiga yang saya mau sampaikan pada teman-teman hari ini, dan juga ini adalah poin yang sangat-sangat penting and very important for us to note. Poin ketiga adalah God's provision is never about ourselves. It's never about ourselves. It's always about blessing other people. It's always about glorifying the name of the Lord. Ya, perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Tuhan itu tidak memberkati kita hari ini untuk kita nikmati segala sesuatunya. Tuhan gak memberkati kita untuk hanya sekedar kita menjadi sombong atau kita merasa kita semua itu pintar dan lain sebagainya. But it's always about other people. It's always about glorifying the name of the Lord and blessing other people. And that is also the good news. Karena ketika kita memberkati banyak orang, kita sendiri juga diberkati. Makanya Tuhan bilang lebih baik untuk memberkati lebih baik untuk memberi daripada untuk menerima. Ketika kita menguatkan orang lain, kita sendiri juga dikuatkan. Ya, ketika kita fokus memberikan value kepada orang lain, maka kita sendiri juga mendapatkan value yang luar biasa dan juga provision yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kalau kita lihat semua cerita-cerita di Alkitab, everything that God multiplies, it's always impactnya itu besar sekali kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau hari ini kita fokus minta berkat sama Tuhan out of our own self-centeredness, maka sayang sekali mungkin we're not gonna get it, istilahnya gitu ya, karena Tuhan nggak mau kita jadi sombong.
Kalau kita lihat kayak cerita Yusuf for example, atau cerita 5 roti 2 ikan, God always multiply things in the Bible, sehingga boleh menjadi berkat buat begitu banyaknya orang-orang di sekitar kita. And that is what we are called to do as well, supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi saluran tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. And God can use anything. Tuhan bisa pakai seorang janda ini untuk memberkati orang, untuk memberkati Nabi Elia. Tuhan juga bisa menggunakan Nabi Elia untuk memberkati janda ini. So itu itu sesuatu yang simbiosis mutualisme ya, if I would say. And that is why it's very important for us to be in a community, to be helping other people. Karena ketika kita menyalurkan tangan kita memberkati orang, kita sendiri juga diberkati, orang itu juga diberkati. So kita sama-sama diberkati, dan Tuhan bekerja di tengah-tengah semua itu, bukan karena kita ya, tetapi karena Tuhan sendiri. Ya, saya mau kasih ayat menutup beberapa. Proverbs 11 verse 25. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Ya, orang yang menguatkan orang lain, menyegarkan orang lain, akan sendiri disegarkan, akan dikuatkan sendiri. And 2 Corinthians 9 verse 8 NLT berkata, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left to share with others. And plenty left over to share with others. Dan Tuhan selalu bilang gini, Tuhan bisa menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupanmu. He can provide everything and all you need. And you will have plenty left for you to share with others. Setelah gitu. Ya, saya mau cerita sedikit, saya hampir selesai, so just bear with me for a few more minutes di sini. Saya mau cerita pengalaman saya sedikit bersama-sama dengan Tuhan. I remember few years ago when I was baru pertama kali mulai bekerja, when I first start working, dan pada saat itu saya baru mulai bekerja, excited, tapi gaji belum seberapa dan lain sebagainya. Banyak pengeluaran, gak tahu duit gue kemana aja pada waktu itu. Dan pada waktu itu I remember saya sedang memimpin sebuah komsel yang adanya di Cyberjaya pada waktu itu. Dan lokasi tempat tinggal saya dan juga tempat kerja saya pada waktu itu ada di Damansara. Jadi Damansara ke Cyberjaya itu ujung ke ujung gitu loh. Dan dulu kan waktu itu kan belum komsel online ya, gak kepikiran ya sebenarnya komsel online lebih bagus ya pada waktu itu ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi pada waktu itu perjalanan kalau dari Damansara mau ke Cyberjaya itu panjang sekali, kayak mau ke airport. Kan Cyberjaya dekat airport ya, kayak mau ke airport. Dan itu it takes about 40 minutes untuk ke sana, dan juga harganya itu sekitar 70-an ringgit, 75 ringgit sekali jalan. Jadi kalau PP itu 140-an ringgit atau 150-an ringgit. Kayak gila sekali. Dan pada waktu itu saya harus lakukan itu karena saya memimpin komsel di sana dan belum ada pemimpin. Dan jujur aja ya, pada waktu itu very very desperate karena orang-orang yang ada di Cyberjaya pada waktu itu juga cuma beberapa orang, less than 5 if I remember correctly. Itu kayak dikit banget orang-orangnya. Tapi saya harus ke sana. Misalnya gitu. Saya harus ke sana bolak-balik setiap hari, setiap minggu. Jadi seminggu itu saya bolak-balik dari Damansara ke Cyber itu 75, bolak-balik 150 ringgit saya harus spend every week. Jadi kalau sebulan itu udah berapa? Dan saya baru mulai bekerja. Ya ampun, stres banget. Dan kadang saya mikir, ya ampun, ini juga komselnya cuma berapa orang. Dan kadang saya mikir pada saat saya ada di posisi-posisi seperti itu, saya mikir, ya ampun Tuhan, what is it? Is the meaning of all this? What is the point of all this? Ngapain setiap hari gue spend so much money and so much energy and so much of my time untuk saya bolak-balik ke cyber melakukan semua ini. Toh kayak mereka aja peduli apa nggak peduli ya, mereka tuh sebenarnya appreciate atau nggak appreciate ya, mereka bertumbuh atau nggak bertumbuh ya, I don't know what is happening. Dan juga like gimana kehidupan gue sendiri kayak gimana, who's gonna take care of myself if I keep taking care of like them and things like that. Saya mikir seperti itu.
Dan you can imagine ketika ada di dalam posisi-posisi seperti itu. Dan ada suatu saat I felt like jadi di bank account aku itu ada tinggal 200 ringgit. Dan I still have like 2 weeks or 3 weeks to go pada waktu itu. And like I literally have nothing else pada waktu itu. Dan gue gak ada apa-apa lagi. And I thought, okay, mungkin I should call my parents to ask for money again. Kan malu banget ya waktu itu ya, udah mulai kerja segala macam dan lain sebagainya. Dan yang parah-parahnya lagi itu adalah, gue harus memberikan perpuluhan. Pada waktu itu gue harus memberikan perpuluhan. And I remember kalau gue kasih perpuluhan, sisa duit gue itu tinggal 200 ringgit. Begitu cerita. Jadi kalau gue kasih perpuluhan tuh udah gak ada lagi, tinggal 200 ringgit. And for sure will not be able to survive, like suffice me for 2 to 3 weeks pastinya. Jadi gue pergumulan yang begitu besar sekali. Akhirnya setelah itu kayak hati kecil gue berkata, ya udahlah, taat aja. Kalau Tuhan yang panggil kita untuk mengerjakan semua ini, maka Tuhan yang akan cover kehidupan kita. Tuhan yang akan jaga kehidupan kita. Akhirnya I decided with a very very hard heart, dengan hati yang begitu susah dan keras. Akhirnya saya kasihlah perpuluhan itu. And I have nothing else. Cuma 200 ringgit. Gue mikir, ya ampun, gue masih harus ke cyber, harus melayani. Gue kayak, aduh gimana Tuhan, gue aja gak bisa melayani diri gue sendiri, gimana, dan lain sebagainya. And God is so good. And Tuhan itu begitu baiknya. Lalu setelah itu, beberapa jam dari itu hari Minggu juga, kan gue kasih perpuluhannya hari Minggu. Beberapa jam dari situ, I got a call from someone yang dia bilang ada orang yang rekomendasi saya untuk suruh saya ada freelance project that he wants to do. Dia mau hire saya untuk lakukan freelance project itu dan lain sebagainya. And then we talk for a few minutes and then we got a deal on the spot. And the budget pada waktu itu begitu besar ya bagi gue, bahkan kayak jauh lebih besar daripada gaji gue sebulan itu waktu itu. And for me that was crazy and that was amazing. Like God works like in that instance kalau kita taat saja sama Tuhan. Dan setelah itu besokannya gue langsung dapat DP-nya setengah dari harga project itu semua. And then I start working on the project. Dan Tuhan provide. And then gue masih bisa sanggup hidup sampai sekarang, sampai hari ini tanpa ada kekurangan apapun. Dan tidak mengandalkan orang tua saya dan lain sebagainya. Yang saya percaya Tuhan cover everything. And you know, amazingly juga, bukan hanya tentang itu ya, because when I'm talking about God's provision, it's not always just talking about materialistic things or blessings in that sense, you know. Tetapi juga Komsel yang saya pimpin pada waktu itu, Cyber Jaya. Pada waktu itu ketika saya pimpin, awalnya tidak ada pemimpin baru, awalnya tidak ada seakan-akan tidak ada harapan bagi Komsel ini untuk collapse aja, ya udah aja gitu. Tapi tiba-tiba entah gimana ceritanya, saya juga nggak ngerti. Tapi ketika saya taat saja, tiba-tiba kayak banyak anak-anak baru yang datang. Akhirnya anak-anak baru yang mau dimuridkan. Banyak, jadi kayak at one point itu ramai banget Komselnya, dan juga banyak pemimpin, kayak ada pemimpin baru yang akhirnya bisa saya appoint, sehingga saya nggak harus lagi setiap hari bolak-balik dari Damansara ke cyber. Jadi sebulan sekali doang ke sana, karena sudah ada orang-orang yang bisa akhirnya bantu memimpin dan lain sebagainya. And I can see that this Komsel itu akhirnya flourish, and I can see that these people, beberapa sekarang banyak kan sudah pulang dan sudah kemana-mana, tapi I see that they're growing, dan mereka bertumbuh begitu besar, dan mereka menjadi dampak yang begitu besar dimanapun mereka berada. And I think that is a very good blessings juga daripada Tuhan. Dan semuanya bukan karena kita, semuanya itu hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang begitu besar dan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, amin. Jadi semangat. Again, when I talk about provision from God, it's not always about materialistic things. It's also about spiritual provision, emotional provision, community that we have, the people around us. I think that is a very, very big and precious
treasure, yang kita harus sama-sama appreciate. Wisdom, peace, and all of that things. Semuanya Tuhan mau sediakan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan butuh kita untuk kita taat sama Tuhan. Tuhan butuh kita untuk kita trust in Him. Ya, amen. And I want to encourage you guys leaders today, para pemimpin hari ini yang sedang menonton dimanapun Anda berada. I don't know what you guys are struggling maybe in your komsel atau your departments. Banyak sekali saya melihat akhir-akhir ini pemimpin-pemimpin yang bilang kepada saya, gimana ya masa depan FGCC, saya nggak tahu lagi loh. Kita juga udah nggak punya resources. Orang-orang di tim saya juga sudah sedikit sekali, nggak ada kayak gimana ya masa depannya, saya tidak tahu dan lain sebagainya. And I want to encourage you guys today, kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang panggil kita untuk kita lakukan segak make sense apapun itu, se-stupid apapun itu, walaupun itu nggak masuk akal dalam kehidupan kita at all, kalau Tuhan yang panggil kita untuk kerjakan 2-3 ekor domba ini saja, for example, just trust Him and just obey Him. Kerjakan saja yang Tuhan suruh kita kerjakan. Anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam departemen kita, fokus saja, berikan value ke dalam kehidupan mereka. Sisanya biar Tuhan yang bekerja, sisanya biar Tuhan yang urus, Tuhan yang pusing. Amin. Ya, saya mau ini lagi recap 3 poin tadi. Poin pertama adalah God's provision always comes in the ways we do not expect. Poin kedua adalah God's provision itu requires our obedience. And poin yang ketiga itu adalah God's provision is never about ourselves. It's always about glorifying God, and it's always about blessing other people. Amin. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini, hari yang begitu indah, begitu luar biasa Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur buat segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami tahu kalau kami tidak layak sedikit pun ya Tuhan atas semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, Engkau tetap mau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan tetap mau memberkati setiap pribadi kami, dan kami bersyukur akan itu ya Tuhan. Ajari kami setiap pribadi hari ini untuk kami mengerti ya Tuhan, kalau Tuhan Engkau bukan hanya sekedar bukan sekedar ATM kami ya Tuhan, atau genie in a bottle that grant our wishes Tuhan, tetapi biarkan sungguh kami percaya dan kami belajar untuk kami menjadi seorang anak ya Tuhan, seorang anak yang humble, seorang anak yang mengerti kalau kami nggak sanggup, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, dan kami sungguh-sungguh dependent, kami tergantung kepada Tuhan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan tergantung kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan ajari kami ya Tuhan setiap pribadi untuk kami boleh taat ya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kami lakukan sesuatu, ajari kami untuk kami langsung mau lakukan. Kami nggak mau kompromi lagi, kami nggak mau tawar-menawar lagi sama Tuhan. Karena kami tahu dan kami mengerti kalau Tuhan, Engkau tahu lebih besar, you know better, Engkau tahu lebih baik daripada kami setiap pribadi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Thank you Tuhan, dan ajari kami setiap pribadi ketika hari ini kami diberkati, ajari kami untuk terus juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan bahkan Tuhan, kalau kami merasa kami juga belum diberkati, atau kami merasa kami sendiri juga tidak sanggup melakukan segala sesuatunya, tapi kalau Tuhan panggil kami untuk memberkati orang lain, kami tetap mau taat, kami tetap mau memberkati walaupun di tengah-tengah kekurangan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan jaga kehidupan kami, Tuhan akan cover kehidupan kami, and you will get us covered. Thank you Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan setiap jemaat-jemaat yang menonton, setiap leaders yang menonton hari ini ya Tuhan. Engkau yang kuatkan dan teguhkan setiap hati kami, Tuhan yang jagai dan Tuhan yang urapi dimanapun kami berada. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk, di minggu yang pertama di bulan Juni kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, mari kita boleh siapkan ya anggur dan roti atau sejenisnya di rumah kita masing-masing. Dan saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita periksa hati kita. Ya, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat, ya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Boleh saling mendoakan, memaafkan,
mengampuni satu dengan yang lain. Kalau ada yang bersama dengan keluarga atau ada teman-temannya, saudara seiman, kita boleh saling mendoakan, saling minta ampun dan saling mengampuni, ya. Dan kita mendoakan, dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kita melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, berdoa dan menyerahkan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan di awal bulan, di minggu yang pertama, kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk melakukan perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh diperbaharui dan boleh berdamai dengan Engkau Tuhan melalui karya-Mu di kayu salib, dan kami tahu kami sudah diampuni, kami sudah dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau melayakkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mengajak kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh sekali Tuhan ada di dalam ibadah ini Tuhan, dan kami boleh ada kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus walaupun di lokasi atau di rumah kami masing-masing Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang sudah mempersiapkan rotinya, mari kita angkat tinggi roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala.
Dan dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan, dipecahkan buat kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh dibebaskan, diampuni, ditebus oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Kau lakukan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang percaya bahwa di tangan kita adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus, mari kita terima dan kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari selanjutnya kita angkat tinggi cawan yang berisi anggur atau sejenisnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Darahmu yang melambangkan nyawa dan kehidupanmu sudah Engkau berikan buat kami. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kehidupanmu yang kami terima Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan Engkau melalui tubuh kami, melalui kehidupan kami menjadi kesaksian, boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terima anggur yang melambangkan darah yang sudah Engkau curahkan buat kami semua, dan kami akan terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, dan juga untuk perjamuan kudus yang kami sudah lakukan, dan berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi provider, Engkau menjadi source, Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami di hari-hari ini, kami semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami provision, penyediaan dari Engkau yang adalah sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat hari ini mendapat penghiburan dan kelegaan daripada Engkau, yang mereka yang rindu mendapatkan jawaban doa dan inspirasi, mereka boleh mendapatkan jawaban doa dan inspirasi yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk Malaysia, untuk seluruh dunia yang sedang dilanda oleh COVID-19 ini, pandemik ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan Kau pulihkan dan nyatakan belas kasihan-Mu. Berkati vaksin yang digunakan, biarlah boleh berjalan dengan efektif Tuhan, untuk menimbulkan imun, untuk mengalahkan Tuhan virus-virus yang ada. Kau berkati juga pemerintah dan seluruh rakyat dimanapun yang berada, boleh bekerja sama untuk menanggulangi Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja, menjaga ketertiban, keamanan, damai sejahtera dicurahkan buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, berkati volunteer yang sudah melayani, berkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan, berkati pekerjaan usaha kami, dan biarlah boleh dikembangkan, boleh maju Tuhan, boleh mengalami berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tangan kita dan arahkan hati pikiran kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau damai sejahtera dan berkat yang melimpah anugerah turun atas hidupmu, diberkatilah engkau, sehingga engkau akan terus naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya, selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan, Amen. Stay safe, stay healthy, and stay connected with the source, with the center. Dan jangan lupa untuk juga setia di dalam Freshcom, komunitas yang terdekat dengan lokasimu, supaya kita semua bertumbuh bersama-sama. Kiranya berkat Tuhan menyertai, dan selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. God bless you.